Halo sahabat Eljon, kembali lagi saya bersama Bapak Benny Cuaca yang merupakan Direktur Eljon Academy Divisi Productivity and Performance Mentoring. Kita masih dalam program Indonesia Business Forum. Nah, kali ini kita akan membahas lagi tema kita mengenai Human Resources, bertransportasi ke Human Capital itu seperti apa. Nah, langsung saja Pak Benny. Halo Pak. Halo Bro Bagas, sama Eljon. Halo. Oke Pak Benny, kita lanjut lagi nih Pak dengan tema kita kali ini. Nah, pertanyaan pertama yang akan kita bahas Pak hari ini, bagaimana sih Pak proses transformasi dari personalia menjadi human resources ini Pak? Nah, oke Bro Bagas, sahabat Eljon, terima kasih. Tadi kita sepakat bahwa personalia itu hanya mengurus personnya saja, orangnya saja, kebutuhannya apa gitu loh ya. Sekarang minimal personalia tadi itu harus bisa bertransformasi menjadi human resources dia terlebih dahulu. Nah, yang cara bertransformasinya sih harus dimulai daripada pelaku itu sendiri, Bro Bagas, sahabat Eljon. Siapa sekarang yang menjadi personalia tersebut? Contoh Bro Bagas, saya asumsi ya Bro, misalnya Bro Bagas sebagai personalia ya. Nah, selama ini kan Bro Bagas sebagai personalia itu mengurus misalnya sakitnya si Benny, izinnya Benny, terus kebutuhannya Benny mau kemana, misal bagian umum, belanja ini, belanja itu, disuruh misalnya oleh sama bos, kan gitu ya Bro Bagas ya. Nah, bukan berarti Bro Bagas itu tidak mau bertransformasi, hanya saja mungkin belum tahu cara transformasinya. Sepakat Bro Bagas? Nah, untuk mau transformasi ini semua Bro Bagas, itu dimulai dari top manajemen dulu Bro Bagas. Nggak bisa setiap suatu change management, ya, suatu transformasi culture, itu nggak bisa dimulai dari bawah ke atas, pasti dari atas turun ke bawah. Contoh kalau kita air ya Bro Bagas, saat kita air kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah Bro Bagas. Nggak bisa dari air dari bawah ke atas bisa pakai pompa. Itu effort yang lebih gitu loh. Nah, kalau misalnya top manajemennya atau ownernya dari Bro Bagas tadi sudah oke, sekarang kita mau coba deh Bro Bagas, bagaimana caranya kamu bisa mencari orang-orang yang qualified sesuai dengan bidangnya tadi, agar kita punya perusahaan minimal maju deh, daripada masuk orang-orang yang nggak tentu-tentu, ya. Kamu urus cuma surat izin, siapa sakit. Nah, caranya gimana? Pasti Bro Bagas tanya kan, caranya gimana? Gimana ya Pak untuk lakukan itu? Oke, kalau nggak tahu ya kita bertanya, kita belajar. Nah, di sini saya sharing Bro Bagas, karena kan di momen kita ini momen mentoring ya, kita mentor gitu ya. Nah, minimal gini Bro Bagas, jadi gini Bro, kalau seandainya dari personalia menuju kepada XR, ayo pada saat Bro Bagas merekrut people, gunakan ya tools psikotes ini ya, gunakan ya cara-cara interview ini ya, gunakan ya cara-cara merekrut ini ya. Nah, saya sharing itu toolsnya. Oke, kalau seandainya psikotes ini, poin ini kalau dijawab, pola ini, maka jenis orangnya seperti ini loh. Cocok nggak ya untuk bagian ini? Nah, kan Bro Bagas sudah mulai tahu tuh. Yang selama ini mungkin merekrut pakai, mana surat lamaran kamu? Kamu siapa? Tinggal di mana? Nah, itu tadi, itu mau mencatat namanya surat akte kelahiran. Itu surat akte kelahiran. Nah, sekarang dengan tools psikotes tadi Bro Bagas, ini loh toolsnya. Nah, kalau Pak Benny itu jawabnya seperti ini, maka nggak cocok di bagian sales. Kalau Pak Benny jawabnya seperti ini, cocoknya di bagian keuangan misalnya, atau cocok bagian operasional. Nah, itu ada toolsnya Bro Bagas. Nah, itu kita sharing, kita mentor Bro Bagasnya. Oke, ini loh cara bacanya loh. Sehingga nanti sumber daya manusia yang masuk itu minimal dia punya kompetensinya sesuai dengan yang kita harapkan di posisi tersebut, Bro. Nah, jadi kan Bro Bagas sudah mulai bertransformasi nih, dimulai dari top level dulu. Tapi kalau top levelnya nggak mau Bro Bagas, sudahlah, pakai psikotes, pakai ini, ribet, pusing, ya udah, tetap personalia versinya kita masing-masing gitu loh. Udah kamu bantu saya deh ngurus ini. Itu ada meja tuh yang masih kurang rapi tuh, ditata ulang. Masa human resources disuruh meja dirapiin? Oke. Iya kan? Kosong ya Pak ya mejanya. Nah, jadi poin-poin inilah itu Bro Bagas. Nah, dari situ Bro Bagas tangkap ya, bagaimana transformasi personalia menjadi XR, sahabat Eljon. Ya, pertama adalah apa kata kunci Bro Bagas, sahabat Eljon? Setiap suatu perubahan. Setiap suatu perubahan Bro Bagas itu dimulai dari top leader dulu Bro Bagas, dari top manajemen. Yang kedua adalah
PIC-nya itu kita sharing. Apa yang harus dilakukan transformasi tadi. Yang ketiga, kita berikan tools-toolsnya tadi. Nah, sehingga transformasi bisa muncul. Oke, Berbagas, silakan berikutnya. Oke Pak Benny, kalau seandainya seperti ini Pak, dari top leader-nya nih, dia tidak mau berubah ke arah sana, namun dari personalianya ingin berubah, bisa nggak sih Pak? Jadi tanpa perlu arahan dari top leader-nya, personalia bisa berubah menjadi human resources. Oh, bisa banget bro, bisa banget. Bisa Kata-kata ya nggak Pak bisa, ya? kata-kata nggak bisa sama dengan nggak makan. Sepakat ya, Bro Bagas? Nah, Sepakat sekali. nah Tidak jadi bisa gini, tidak makan. ya, jadi gini Bro Oke. Bagas. Biasanya kalau si founder itu dalam tanda kutip ya di era yang mungkin dia hidup di zamannya dia dan dia sudah merasa nyaman, dengan pola seperti ini nggak perlu diubah, toh gue tetap bisa kaya kan? Ngapain mesti diubah gitu loh? Nah, kalau sudah seperti itu Bro Bagas, kita nggak bisa ekstrim ke kita punya atasan. Caranya gimana? Kita harus bisa ngambil trust-nya dulu dari atasan. Trust-nya dulu. Cara ngambil trust-nya gimana? Kerjakan dulu pekerjaan-pekerjaan kecil, tapi bisa dirasakan impact-nya. Bisa dirasakan bisnis impact-nya ke owner tadi. Pak, lihat ya Pak ya, kalau kemarin saya tidak melakukan ini dalam hal merekrut, itu contohnya orang yang masuk. Nah, kalau saya lakukan ini Pak, agak lumayan loh Pak. Orangnya nggak perlu kita arahkan pun dia sudah mulai bisa. Orangnya nggak perlu kita gini kan sudah mulai bisa. Nah, cara merekrutnya saya sudah mulai ubah loh. Apa nih bos? Nah, bos pasti akan merasa, oh gitu ya? Iya juga sih ya, udah mulai berubah ya. Ya udah deh, kamu lanjutkan deh. Nah, untuk itu jangan kita mulu-mulu Bagas, ambil dulu lah langkah kecil-kecil sehingga mendapatkan trust di kita punya top level, dia trust, baru nanti kita bisa buat dalam langkah lebih besar. Kita nggak usah mengubah dunia Bagas, nggak usah saya ingin mengubah dunia, nggak usah. Kita mengubah kita punya diri kita dulu, kecil-kecil aja. Yang penting ada pembuktiannya. Kalau terbukti kita punya cara lebih efektif, pasti owner mau ikutin bro. Nggak mungkin nggak. Iya, tidak mungkin owner perusahaan tidak mau kalau perusahaannya meningkat ya Pak ya, kinerjanya. Oke Pak Benny, kalau tadi sudah dari personalnya ke human resources. Nah sekarang bagaimana sih Pak cara melakukan transformasi dari human resources ini ke human capital Pak? Nah, kembali ya Bro Bagas, yang namanya kapital itu modal. Modal itu harus bisa diukur secara angka rupiah, angka duit. Yeah. Kalau nggak bisa diukur secara angka duit Bro Bagas, tidak akan mungkin bisa bertransformasi kepada human capital. Nah, caranya gimana? Cara kita mengukur itu antara bagian daripada human capital dengan bagian finance, dengan bagian divisi-divisi yang lain itu harus punya terintegrasi secara pengukurannya itu harus bisa diukur. Contoh, Bro Bagas sekarang masuk dengan tadi gaji 50 juta rupiah, contoh. Nah, sekarang, mahal nggak rekrut Bro Bagas? Kalau Bro Bagas bisa menghasilkan 500 juta, mahal nggak sekarang Bro? Nggak Pak, nggak mahal loh, karena saya menghasilkan lebih banyak daripada gaji saya. Nah, siapa yang bisa mengeluarkan angka rupiah itu Bro Bagas? Orang finance. Yeah. Nah, itu semua harus terintegrasi Bro Bagas. Jadi human capital itu melekat ke all divisi. Itu terhadap mindset kita semua itu ke arah sana. Saya ini aset loh. Saya ini bisa menghasilkan berapa sebagai perusahaan, kita mau tahu ke arah sana sih bro. Nah, kalau kita sudah punya pemikiran ke arah sana bro, didukung dengan orang-orang tim finance, tim operasional semuanya ya, itu ya mudah-mudahan lah transformasi tadi itu berjalan dengan smooth. Karena kalau nggak bisa diukur dengan rupiah, nggak akan mungkin bisa jadi human capital bro Bagas, sahabat Eljon. Ukur pakai apa? Kalau nggak diukur pakai rupiah, terus pakai apa? Kita kan bisnis kan? Kalau bisnis apa poinnya? Duit kan? Iya, betul. Setuju sekali. Kerja cari uang ya Pak ya? Benar. Nah, karena kan kita punya pembahasan ini kan murni ke dunia bisnis, dunia korporat kan Bro Bagas. Kecuali kita bicara yayasan ya Bro Bagas, beda ya. Betul. Dengan organisasi yang non-profit beda. Kita kan bahas ini koridornya adalah organisasi yang mencari profit. Kesejahteraan bagi seluruh stakeholder gitu loh. Nah, sangat simpel Bro Bagas. Jadi dengan cara kayak gini, oke, si Bro Bagas bisa menghasilkan 10 kali lipat loh daripada gajinya loh. Nah, kalau si Benny itu direkrut, contoh, cuma bisa menghasilkan cuma 2 kali lipat. Nah, siapa sekarang yang akan lebih, asetnya lebih bernilai bagi perusahaan? Bro Bagas atau saya? Saya. Nah, disitulah situ poinnya, kita harus paham di ke arah sana sih. Ngelingnya ke arah duit bro, ukurannya. Human capital berarti lebih kepada
angka uang ya Pak ya. Wajib. Apa kualitasnya. Oke, nah Pak Benny, lalu bagaimana Pak melakukan transformasi dari human capital menjadi sebagai business partner perusahaan? Wow, ini lebih keren lagi nih Bro Bagas nih. Iya Pak. Jadi keren lagi nih. Partner malah ya Pak ya? Iya. Jadi gini Bro Bagas, human capital itu sebenarnya cuma fasilitator. Jadi kalaupun ada departemen human capital, itu bersifat fasilitator Bro Bagas. Karena human capital tadi itu sebenarnya melekat ke masing-masing user, departemen head, division head. Itulah yang merangkap berfungsi sebagai human capitalnya bagi timnya sendiri Bro Bagas. Nah, jadi yang namanya business partner tadi, bisnis sama dengan margin. Bisnis sama dengan cash flow, ya kan ya? Nah, jadi human capital tadi itu sebagai fasilitator, departemen human capital sebagai fasilitator, menggerakkan divisi-divisi lainnya itu supaya bisa memberikan benefit yang lebih kepada organisasi tadi. Contoh, Bro Bagas memimpin divisi A, ya, Bro Bagas memimpin divisi A nih. Oke, saya memimpin divisi B. Nah, divisi A-nya Bro Bagas itu total gajinya itu contoh 100 juta Bro Bagas. Boleh ya, 100 juta rupiah. Tempat saya juga 100 juta rupiah nih Bro Bagas. Tapi 100 juta rupiahnya Bro Bagas itu bisa menghasilkan 1 miliar. 1 miliar ya. Tempat saya 100 juta cuma bisa menghasilkan paling 200 juta. Nah, saya akan di mentor, di coaching atau di fasilitator lebih tepatnya oleh bagian departemen human capital, Pak Benny. Ayo dong, itu tempatnya Bro Bagas bisa 1 miliar loh, bisa 10 kali lipat loh. Dia punya business impact-nya. Tempat Pak Benny cuma bisa menghasilkan cuma 2 kali lipat. Nah, apa yang harus Pak Benny kira-kira brainstorming ke divisinya Bro Bagas? Mungkin langkah-langkah apa yang selama ini mungkin saya belum lakukan, sehingga tidak bisa menghasilkan return atau business impact yang sesuai dengan harapan daripada perusahaan tadi. Nah, dia memfasilitator tadi Bro Bagas. Human capital tadi itulah yang memfasilitator tadi, agar seluruh division head bisa memberikan return yang lebih dan lebih bagi perusahaan. Ke arah sana nanti mindset-nya Pak ya. Betul. Difasilitasi melalui human capital ini tadi. Betul Bro Bagas. Baik Pak Benny, setelah ini akan kita bahas lebih jauh lagi Pak. Nah, sahabat Eljon penasaran, seru sekali perbincangan saya dengan Pak Benny hari ini. Untuk itu sahabat Eljon jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum. Halo sahabat Eljon, jangan lupa klik tombol like-nya ya.